Selamat pagi anak-anak. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama Bapak Iwayan Dharma. Bapak mengampu atau memberikan pelajaran matematika. Sebelum pelajaran dimulai, Bapak ingin mengimbau kepada anak untuk tetap di rumah, selalu jaga kesehatan dan sering cuci tangan. Baiklah anak-anak, pembelajaran hari ini silakan simak penjelasan Bapak berikut ini. Ya anak-anak, sekarang kita akan meneruskan pelajaran minggu lalu, yaitu menghitung bilangan berpangkat bulat positif dan negatif. Tujuan pembelajaran yang pertama 3.2.1, menghitung kuadrat pangkat 3, akar kuadrat dan akar pangkat 3 bilangan bulat. Dan yang kedua 4.2.1, menggunakan hasil kuadrat pangkat 3, akar kuadrat dan akar pangkat 3 bilangan bulat dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Bilangan berpangkat positif. Perkalian bilangan dengan faktor-faktor yang sama seperti ini bisa disebut sebagai perkalian berulang. Setiap perkalian berulang dapat dituliskan secara ringkas dengan menggunakan notasi angka bilangan berpangkat. Seperti yang Anda lihat di tabel bilangan berpangkat, misalnya 3 pangkat 10 itu bisa ditulis 3 pangkat 10 sama dengan 3 kali 3 kali 3 sebanyak 10 kali. Kalau itu dihitung akan menghasilkan 59.049. Yang kedua 5 pangkat 15, sama caranya, yaitu 5 pangkat 15, artinya 5 kali 5 sebanyak 15 kali akan menghasilkan 30.517.574.125. Yang ketiga, misalnya 10 pangkat 6 bisa ditulis 10 pangkat 6 itu sama artinya dengan 10 kali 10 kali 10 sebanyak 6 kali akan menghasilkan 1 juta. Berikutnya 8 kali 10 pangkat 6, artinya 8 kali 10 kali 10 kali 10 sebanyak 6 kali sama dengan 8 kali 1 juta. Hasilnya adalah 8 juta. Kemudian Pak teruskan dengan operasi bilangan berpangkat positif. Bentuknya bisa Anda lihat, yang pertama itu merupakan perkalian bilangan berpangkat dengan dasar sama, yaitu A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A kali, jadi pangkatnya dijumlahkan M tambah N. Untuk yang kedua, untuk pembagian bilangan berpangkat dengan dasar sama, seperti misalnya A pangkat M dibagi A pangkat N, nanti pangkatnya dikurangkan sehingga menjadi A pangkat M dikurangi N, yang mana M harus lebih dari N dan P tidak sama dengan 0. Yang ketiga, bilangan berpangkat dipangkatkan, seperti misalnya A pangkat M pangkat N itu sama dengan A pangkat M kali N, jadi pangkatnya dikalikan.
Yang keempat, A kali B pangkat M itu sama artinya dengan A pangkat M kali B pangkat M. Yang kelima, kalau pecahan dipangkatkan A per B kali A per B pangkat M itu artinya sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M. Untuk B tidak boleh sama dengan 0. Contohnya, bisa Anda lihat yang pertama 2 kali 3 per 5 pangkat 4 kali 3 per 5 pangkat 8. Jadi untuk perkalian dasar sama yang berlaku sama dengan 2 kali 3 per 5 pangkat 4 tambah 8 sama dengan 2 kali 3 per 5 pangkat 12. Yang kedua, A pangkat 15 kali A per A pangkat 5 dibagi A pangkat 4 itu sama dengan A pangkat 15 tambah 1 karena perkalian dikurangi 5 karena pembagian dibagi A pangkat 4 sama dengan A pangkat 11 dibagi A pangkat 4. Nah, kembali ini pembagian sama dengan A pangkat 11 kurangi 4 sama dengan A pangkat 7. Yang ketiga, min 2 per 3 pangkat 3 dipangkatkan dengan 4 itu bisa ditulis min 2 per 3 karena pangkat dipangkatkan ya, sehingga pangkatnya dikalikan yaitu pangkat 3 kali 4 sama dengan min 2 per 3 pangkat 12. Karena negatif dipangkatkan genap, hasilnya adalah positif 2 per 3 pangkat 12. Kemudian Pak teruskan dengan bilangan berpangkat negatif. Jadi pangkatnya negatif. Selanjutnya adalah pengertian bilangan berpangkat negatif, yaitu bilangan yang memiliki pangkat atau eksponen negatif. Dalam kurung negatif ya, itu tandanya. Adapun sifat-sifat bilangan berpangkat negatif yaitu apabila A anggota R atau bilangan real, A tidak sama dengan 0 dan N adalah bilangan bulat negatif. Jadi bentuknya misalnya A pangkat negatif N. Itu bisa ditulis 1 per A pangkat N atau A pangkat N sama dengan 1 per A pangkat min N. Contohnya 1 per 6 kali A pangkat tambah B pangkat min 7 itu bisa ditulis 1 per 6 kali A tambah B pangkat 7. Kemudian bilangan berpangkat 0. Bentuknya A pangkat N per A pangkat N itu sama dengan karena pembagian pangkatnya dikurangkan sehingga menjadi A pangkat N dikurangi N sama dengan A pangkat 0. Maka A pangkat 0 sama dengan 1. Contohnya 5 kali rho x kuadrat dikurangi y kuadrat
kali X kuadrat dikurang Y kuadrat per pangkat 0 sama dengan 5 dalam kurung X kuadrat dikurang Y kuadrat kali 1 karena pangkat 0 sama dengan 5 kali X kuadrat dikurang Y kuadrat. Dengan X kuadrat kurang Y kuadrat tidak boleh sama dengan 0. Contoh yang kedua, 3X ditambah 2Y per 3X ditambah 2Y pangkat 0 sama dengan 3X tambah 2Y per 1 karena pangkat 0 sama dengan 3X ditambah 2Y. Dengan 3X tambah 2Y tidak sama dengan 0. Bapak teruskan ke materi berikutnya, sifat-sifat bentuk akar. Bentuknya misalnya akar A kuadrat itu kalau dihitung sama dengan A. Yang kedua, akar A kali B bisa ditulis akar A kali akar B dengan A lebih dari atau sama dengan 0 dan B lebih dari sama dengan 0. Yang ketiga, apabila di bawah akar pecahan seperti misalnya akar A per B bisa ditulis akar A per akar B dengan A lebih dari atau sama dengan 0 dan B lebih dari atau sama dengan 0. Contohnya akar 6 kali akar 3 sama dengan akar 6 kali 3 sama dengan akar 18 sama dengan akar 9 kali 2 sama dengan 3 akar 2. Terus yang kedua, 2 akar 8 kali 3 akar 50 sama dengan 6 akar 400. Akar 400 sama dengan 20 sama dengan 6 kali 20 sama dengan 120. Yang ketiga, akar 2 tambah akar 3 kali akar 6 tambah 2 sama dengan akar 2 kali akar 6 ditambah akar 2 kali 2 ditambah akar 3 kali akar 6 ditambah akar 3 kali 2. Akar sama dengan akar 12 ditambah 2 akar 2 ditambah akar 18 ditambah 2 akar 3 sama dengan 2 akar 3 ditambah 2 akar 2 ditambah 3 akar 2 ditambah 2 akar 3 sama dengan akar 4 akar 3 ditambah 5 akar 2. Contoh berikutnya yang keempat, akar 50 dikurangi akar 2 kali akar 27 tambah akar 12 sama dengan akar 5 akar 2 kurangi akar 2 kali 3 akar 3 tambah 2 akar 3
sama dengan 5 dikurangi 1 karena bilangan di bawah akar sama, kali 3 tambah 2 akar 3, juga di bawah bilangan akar sama. Dihitung 5 dikurangi 1 4 akar 2 kali 3 ditambah 2 5 akar 3 sama dengan 20 akar 6. Ya. Beberapa contoh akar pangkat 3. Yang pertama, akar pangkat 3 dari 1 hasilnya adalah 1. Akar pangkat 3 dari 8 hasilnya adalah 2. Akar pangkat 3 dari 27 hasilnya adalah 3. Akar pangkat 3 dari 64 hasilnya adalah 4. Demikian seterusnya sampai akar pangkat 3 dari 729.000 adalah 90. Kemudian Pak teruskan dengan masalah sehari-hari bilangan berpangkat. Langsung Pak berikan satu contoh. Sebuah bak mandi berbentuk kubus yang mempunyai panjang rusuk. Kubus tersebut adalah 10,5 desimeter. Nah, berapa milimeter volume bak mandi tersebut? Penyelesaiannya bisa Anda lihat panjang rusuk bak mandi. Kita berikan lambang R atau singkat R adalah 10,5 desimeter. Volume kubusnya adalah R pangkat 3. Karena R-nya 10,5, jadi sama dengan 10,5 pangkat 3, artinya sama dengan 10,5 kali 10,5 kali 10,5 itu dihitung menjadi 1157,625. Didapat volume bak mandi adalah 1157,625 desimeter kubik atau 1157,625 liter. Ingat, 1 liter sama dengan 1000 ml. Sehingga volume bak mandi 1157,625 liter itu bisa diubah menjadi 1157,625 kali 1000 ml sama dengan 1.157.625 ml. Jadi volume bak mandi tersebut adalah 1.157.625 ml. Masalah sehari-hari bilangan akar. Contohnya, diketahui luas persegi sama dengan luas persegi panjang yang berukuran 25 cm kali 16 cm. Tentukan panjang sisi persegi tersebut. Penyelesaiannya adalah mencari luas persegi panjang dulu.
yaitu rumusnya adalah panjang kali lebar sama dengan 25 kali 16 cm. Luas persegi dinyatakan sama dengan luas persegi panjang, sehingga S kuadrat atau sisi kuadrat sama dengan 25 kali 16, maka S sama dengan akar 25 kali akar 16. S sama dengan akar 5 kuadrat kali akar 4 kuadrat. S sama dengan 5 kali 4. S sama dengan 20 cm. Sehingga panjang sisi persegi tersebut adalah 20 cm. Demikianlah penjelasan dari Bapak. Untuk soal-soal nanti akan Pak berikan lewat WA Group atau Classroom. Terima kasih.